Usaha ini bisa punya penghasilan 500.000 sampai 5 juta dalam satu harinya. Mau tahu usaha apa? Dan cara tips memulainya. Ini dia bisnis jual beli motor bekas untuk pemula. Mau berbisnis jual beli motor bekas? Jangan asal berbisnis loh. Ketahui dulu tips-tips dalam jual beli motor bekas. Jangan sampai bisnis Anda merubah dari untung menjadi buntung. Mari kita simak bersama yuk tips-tips dalam jual beli motor bekas tersebut yang sudah Bang Deddy rangkum secara detail. Peluang bisnis jual beli motor bekas. Motor memang menjadi salah satu kendaraan yang sangat digemari akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Dalam kondisi kemacetan yang luar biasa, motor bisa menjadi solusi. Selain bentuknya yang slim dan mudah dibawa kemana-mana, harganya juga jauh lebih murah daripada mobil. Dengan demand yang tinggi, Anda tentunya sudah tahu bahwa dewasa ini semakin banyak peminat kendaraan roda 2 ini. Namun, tidak semua orang mampu membeli motor baru yang masih tinggi harganya. Alhasil, solusinya adalah dengan membeli motor bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Artinya, berjual beli motor bekas punya peluang bisnis yang cukup besar dong. Tentu saja, kendaraan roda 2 ini semakin diminati karena tingkat kemacetan semakin tinggi. Belum lagi dengan adanya tren ojek online yang menyebabkan naiknya permintaan sepeda motor. Harganya pun lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda 4. Jadi, banyak alasan bagi para pengendara untuk membeli motor, terutama motor bekas dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, apakah makin tertarik berbisnis jual beli motor bekas? Tentunya, Anda harus punya beberapa pengetahuan dalam bisnis ini. Dengan demikian, Anda meminimalisir potensi kerugian dalam bisnis ini. Untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan Anda tentang jual beli motor, nah kali ini Bang Deddy akan memberikan kiat ampuh berbisnis jual beli motor bekas yang memang betul membeli motor bekas memiliki beberapa keuntungan. Misalnya saja, harganya yang pasti jauh lebih murah dan meminimalisir kerugian Anda saat menjual kembali motor tersebut. Oleh karena itu, banyak yang memilih untuk membeli motor bekas, terutama saat harga motor semakin tinggi. Melihat peluang bisnisnya tentu menarik menjalankan bisnis jual beli motor bekas. Tapi bagaimana agar bisnis bisa menghasilkan untung? Yuk, simak 5 kiat ampuh yang berbisnis jual beli motor bekas berikut ini. Yang pertama, cermat dalam memilih motor. Berbeda halnya dengan membeli motor baru, motor yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Membeli motor bekas memerlukan ketelitian super tinggi. Mengapa demikian? Karena banyaknya penjual motor yang memoles bagian motor luar dengan sangat cantik dan mulus, padahal bisa saja mesinnya bobrok. Namanya juga barang bekas, artinya sudah pernah digunakan orang lain sebelumnya. Oleh karena itu, Anda harus pandai-pandai mengecek kualitas motor, bukan hanya dari sisi luarnya saja, namun juga mencangkup bagian mesin dan performanya. Terlebih di sini Anda sebagai pihak penjual beli, Anda harus tahu bagaimana cara mengecek motor luar dalam, mengingat reparasi nantinya akan mengurangi keuntungan Anda. Selain itu, disarankan pemula untuk selalu melakukan test drive terlebih dahulu agar Anda bisa merasakan langsung performa motor tersebut. Dengan demikian, Anda sudah meminimalisir kerusakan yang nantinya malah akan menjadi pengeluaran biaya yang akan membengkak. Satu tips tambahan, jangan lupa untuk memilih motor yang masih mulus dan belum dimodifikasi. Hal ini disebabkan motor yang telah dimodifikasi sudah tidak sesuai standar. Dan biasanya harga jualnya lebih rendah karena dealer harus mengembalikan motor tersebut ke pengaturan standar mereka. Banyak alasan di balik ini. Yang pertama, modifikasi sangat bergantung pada preferensi masing-masing. Ingat, tidak semua ingin motor dengan suara yang kencang atau bentuk yang unik. Kedua, selalu merawat motor yang akan dijual. Pastikan bahwa motor Anda dalam keadaan yang baik. Misalnya, remnya dapat digunakan dengan benar, lampu motor itu menyala, mesin motor baik, dan sebagainya. Selain itu, pastikan juga ban dalam keadaan baik, karena ban merupakan salah satu bagian yang diperhatikan ketika seorang melakukan jual beli motor bekas. Ketika bannya sudah gundul, Anda dalam kondisi yang tidak baik, maka motor yang dijual akan cenderung diberi harga yang murah. Tentunya, Anda tidak ingin motor yang Anda sudah beli dengan biaya yang mahal justru akan dihargai dengan harga yang di bawah standar. Biasanya, orang yang akan menjual motor akan mengganti ban apabila kondisinya sudah 50%. Jika motor Anda sehat, maka Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi kepada pembeli karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya perawatan ulang. Yang ketiga, cek dan pastikan seluruh surat-surat lengkap. Surat-surat yang dimaksud di sini adalah dokumen resmi dari pihak kepolisian, baik itu buku pemilik kendaraan atau BPKB maupun surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Saat membeli motor bekas, Anda harus memastikan surat-surat tersebut lengkap dan asli. Selain mengecek kelengkapan dan keasliannya, pastikan juga kartu tanda penduduk (KTP) dari nama yang ada di dalam BPKB memang masih berlaku. Jika BPKB dan STNK sedang dijaminkan atau tidak ada, maka Anda bisa terkena masalah nantinya. Untuk meminimalisir risiko tersebut, penting untuk selalu melakukan pengecekan saat membeli motor bekas yang akan dijual kembali. Keempat, cek pajak kendaraan. Jangan mengira bahwa pajak kendaraan tidak ada hubungannya dengan jual beli motor Anda. Nantinya, kenyataannya semakin banyak pajak yang tertunggak, maka semakin rendah pula harga jualnya. Dari pihak penjual, mereka tidak dapat menjual motor tersebut dengan harga tinggi, karena antara penjual atau pembeli harus mengeluarkan biaya untuk mengurus pajak. Kebalikannya,
Jika memang Anda baru saja melunasi pajak tahunan, maka Anda dapat menawarkan harga yang jauh lebih tinggi, karena pembeli tidak perlu lagi membayar pajak untuk waktu yang cukup lama. Jangan lupa membayar pajak Anda tepat waktu jika ingin menjual motor Anda. Kelima, tentukan strategi dalam berbisnis. Dibutuhkan strategi penjualan dan pemasaran yang baik. Begitu pula halnya dalam bisnis jual beli motor bekas ini. Pertama-tama, Anda harus menentukan jenis motor yang akan dijual. Disarankan untuk melakukan spesialisasi motor karena menjual semua motor akan sangat sulit. Anda bisa memilih motor sesuai dengan segmen pasarnya. Misalnya menjual skuter matic atau menjual motor sport. Setiap jenis motor ada segmen pasar, dan terkadang ada juga komunitasnya. Jadi dengan spesialisasi, akan lebih jelas kemana Anda akan menjual motor tersebut. Kedua, penting untuk Anda mengetahui harga pasaran untuk menentukan harga jual motor bekas Anda. Naik turunnya harga motor baru dapat berpengaruh besar terhadap harga jual motor bekas. Sehingga Anda harus setiap saat memantau harga jual motor yang ingin Anda jual. Untuk memantau harga jual motor, Anda bisa memantaunya melalui berbagai media internet. Harga motor tersebut juga menjadi referensi Anda untuk jual beli motor bekas Anda. Anda bisa mendapatkan untung besar saat Anda melakukan jual beli motor bekas. Terakhir, pertimbangan strategi dan pemasarannya. Apakah Anda mau menjual di forum jual beli kendaraan, atau Anda bisa memanfaatkan kenalan komunitas motor sebagai koneksi jualan? Semuanya tergantung dari jenis motor dan segmen pasar yang Anda bidik. Anda juga bisa mengincar pembeli yang lebih memilih motor secara kredit dengan bekerja sama dengan leasing. Kerjasama dengan pihak leasing akan membantu Anda berjual beli dengan proses pembayaran secara kredit. Jual beli motor bekas dengan aman dan menguntungkan. Bagaimana? Apakah video ini sudah memberi gambaran tentang bagaimana kita untuk berbisnis jual beli motor bekas? Jika iya, sayang sekali jika teman-teman Anda yang juga berminat jual beli kendaraan ini tidak bisa memperoleh informasi yang bermanfaat ini. Apabila Anda membagikan video ini, tentunya Anda juga akan membantu mereka dalam berjual beli motor bekas dengan metode yang sangat tepat. Artinya, video ini boleh Anda share ke teman-teman Anda agar video ini lebih bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman di subscribe terlebih dahulu di channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Terima kasih.